Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita berkaitan dengan wadhaifur rusuli wa muhimmatuhum, tugas dan misi para rasul. Pada bulan lalu di 3 tempat yang berbeda, di sini, kemudian di pengajian Ar-Rahmat dan juga Unlam, kita sudah sebutkan 3 tugas dan misi seorang rasul. Di antaranya adalah yang pertama al-balaghul mubin, menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu, wahyu, risalah, syariat. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga beban semua kita. Ini juga tugas semua kita, karena dakwah tidak berhenti dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita kemudian berdakwah pun, firman Allah yang kita sampaikan, sabda Nabi Muhammad yang kita sampaikan, selain jelas berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, harus sahih, minimal hasan. Jangan bikin orang susah faham. Jangan malah kemudian menyampaikan agama ini jelimet.
Orang memahaminya susah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Kalau sudah mulai susah, kalau sudah mulai ribet dan jelimet, itu di antara ciri-ciri bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah itu mudah. Berat iya, beban iya, tapi berat dan beban yang Allah bebankan kepada kita bukan perkara yang mustahil. Masih bisa kemudian kita tunaikan. Allah tidak wajibkan kepada kita salat 50 waktu sehari. Allah tidak wajibkan kepada kita puasa yakni ngebleng tanpa berbuka. Enggak. Kita berpuasa, kita berbuka. Salat pun sehari ya cuma 5 kali. Berat memang, apalagi kemudian salat subuh dan salat asar yang diawali dengan tidur terlebih dahulu. Tapi bukan perkara yang mustahil untuk ditunaikan. Nah, ketika ini juga ada di pundak kita masing-masing. Tugas dan misi para rasul ini juga ada di pundak kita. Al-balaghul mubin, menyampaikan amanat dengan jelas. Maka ketika menyampaikan kepada orang ketika berdakwah juga harus yakni rujukannya jelas. Jangan kemudian melihat sebuah tulisan bagus tapi tidak ada rujukan sabda Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah satu unsur dari 3 unsur hadis. Nama sahabatnya tidak ada yang meriwayatkan. Teks bahasa Arab dari hadis tersebut juga tidak ada langsung terjemahan. Kemudian para perawi hadis dari kalangan para ulama yang mengeluarkan hadis pun tidak ada. Maka ketika kita membroadcast ulang berarti kita tidak amanah. Maka harus amanah ketika menyampaikan ilmu. Dan ingat, Syekh dan kitab kita masih yakni kitab Ar-Rusul war Risalah karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau memberikan yakni refreshing untuk semua para dai, ulun dan juga pian semuanya. Ketika dakwah itu tertolak, kita sudah menyampaikan dengan menunaikan amanah. Kita sudah menyampaikan dengan jelas firman Allah ayat A, sabda Nabi Muhammad riwayat ulama fulan, keterangan para ulama tentang tafsir ayat itu, keterangan para ulama tentang keterangan hadis itu sudah kita sampaikan. Tapi memang hidayah milik Allah. Terkadang bahkan dakwah itu kemudian kendalanya ada pada keluarga kita sendiri. Orang-orang ring satu. Bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan, bisa paman, bisa bibi. Orang-orang terdekat. Dan contoh seperti ini sudah ada di zaman para nabi dan rasul. Dakwah mereka tertolak oleh orang-orang terdekat. Maka berikut refreshing dari Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 20. Pasang semua yakni di benak kita masing-masing ayat ini supaya kita tidak stres ketika berdakwah. Sudah menyampaikan firman dengan jelas, sudah menyampaikan sabda Nabi Muhammad dengan jelas. Sudah kita menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berdakwah, menyampaikan satu ayat dari Nabi Muhammad SAW, tak taunya tertolak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh." Dan jika mereka berpaling, ini tentunya ayat untuk Nabi Muhammad, berlaku untuk kita juga. Dan jika mereka berpaling dari kamu wahai Muhammad, mereka tidak terima dakwahmu, bukan tidak terima lagi, Nabi Muhammad sampai dilempari batu kok. Fa innama 'alaikal balagh, maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Jadi kita enggak stres. Kenapa tatlah bini ini kalau kau dipadahi? Ya bukan tugas Anda memberikan dia hidayah taufik.
Kenapa? Tetaplah laki ini ngalibani dan nasihati. Bukan tugas Anda memberikan hidayah taufik. Abah mama ini ngalibani tapi kemudian tidak sempat mengaji. Bukan tugas Anda memberikan hidayah taufik. Tugas Anda cuma menyampaikan. Sisanya jaga tetap adab karena dia orang tua. Sisanya jaga tetap adab karena mungkin dia suami Anda. Tetap kemudian berikan kasih sayang mungkin dia anak Anda. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan mereka menerima yakni nasihat. Jadi sisanya tinggal berdoa saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita sampaikan di Assalam waktu itu. Yang kedua kita sampaikan di Majelis Talimah Rahmat. Ad-da'wah ilallah. Di antara tugas dan misi para rasul adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah, menyeru, mengundang orang untuk kembali kepada Allah. Dan ingat ya, ketika kita sebutkan ini tugas para rasul, berarti semuanya dakwahnya sama. Ini juga kemudian tugas yang ada di pundak kita masing-masing. Ketika menyeru orang lain, entah itu orang ring satu atau yang lebih jauh, maka ini tugas kita pertama kali. Kita menyampaikan firman dengan jelas, menyampaikan sabda dengan jelas, menunaikan amanah kemudian dengan jelas. Yang kita sampaikan itu ini pertama kali. Seru orang untuk menyembah Allah. Seru orang untuk mentauhidkan Allah. Seru orang untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu nomor satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap zaman, setiap generasi, setiap waktu, Allah pasti utus seorang rasul agar mereka mendakwahkan, agar mereka menyuruh kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Semua sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Bisa benda mati, bisa tidak. Bisa berakal, bisa tidak. Contohnya bebatuan, pepohonan, atau benda-benda yang lain. Dan juga bisa kemudian makhluk yang berakal. Nabikah, rasulkah, orang solehkah, malaikatkah. Maka semua yang disembah selain Allah, taghut. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi itu, Rasul itu, orang soleh itu, dan malaikat itu, dia adalah taghut? Tidak. Yang ridha untuk disembah ialah taghut, siapapun dia. Tapi orang soleh ini, para nabi ini, para rasul ini, kemudian para malaikat ini, mereka tidak ridha untuk disembah. Maka taghutnya adalah iblis dan semua tentaranya yang menyuruh umat manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita sampaikan waktu itu di Masjid Baitul Hikmah tugas dan misi yang ketiga. Taqwimul fikril munharif wal aqaidiz zaifah. Meluruskan pemikiran-pemikiran menyimpang dan akidah-akidah yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 213. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dulu manusia adalah umat yang satu. Tidak ada kesyirikan. Tapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam muncullah pertama kali kesyirikan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala utus rasul-rasulnya untuk kemudian meluruskan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran
bahkan akhlak-akhlak yang menyimpang. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW tantangannya sama. Meluruskan penyimpangan umatnya ketika mereka menyembah berhala. Juga kemudian akhlak yang menyimpang. Nabi Muhammad ketika beliau diutus SAW, zina itu perkara yang biasa. Minum minuman keras itu perkara yang biasa. Makanya kalau kita sebutkan, kalau kita ingat di pertemuan yang lalu di masjid ini, para rasul itu di antara sifat mereka pasti pemberani. Mereka tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan menyampaikan firman Allah, mereka akan menyampaikan perintah Allah yang sudah dilanggar sama umatnya. Mereka akan menyampaikan larangan Allah yang kemudian sudah biasa mereka lakukan. Kalau kemudian Rasulnya penakut, tidak akan kemudian bisa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para Rasul semuanya pemberani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian ketika terjadi kesyirikan, Allah faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabi. Tugas mereka mubasysyirin, memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan ini di antara misi mereka yang lain. Kita akan sebutkan di pengajian Ar-Rahmat nanti. Khusus tentang at-tabsyir wal indzar. Jadi hadirin, tugas kita sama. Menyampaikan atau menunaikan amanah ini dengan jelas. Ketika tertolak, maka tugas kita cuma menyampaikan. Dua, hal pertama kali yang kita sampaikan perkara ibadah. Perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad ajarkan kepada anak kecil kan perkara takdir. Anak kecil Nabi Muhammad ajari perkara takdir. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Itu Nabi ucapkan kepada anak kecil. Anak kecil yang sudah mumayyiz 7 tahunan. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Sebelum perintah itu, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah keharaman-keharaman Allah, jagalah tatanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga kamu. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan dapatkan Allah seakan-akan ada di hadapanmu. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah sama Allah. Jika kamu kemudian memohon, mohonlah kepada Allah. Wa'lam, kata Nabi Muhammad, ketahuilah. Sama anak kecil ini ya. Ini semua perkara akidah. Law ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Hai anak, jika semua umat berkumpul untuk memberikan kamu sebuah kemanfaatan, mereka tidak bisa berikan kamu manfaat tersebut kecuali kemanfaatan yang Allah memang sudah Allah tuliskan untuk kamu. Ini perkara takdir. Sebaliknya, law ijtama'atil ummah, jika semua umat berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memberikan kamu kemadaratan, untuk mencelakai kamu, lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa memberikan celaka, mereka tidak bisa memberikan kemadaratan kepadamu kecuali kecelakaan, kemadaratan yang Allah sudah tentukan untuk kamu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi Muhammad, pena telah diangkat
dan lembaran-lembaran sudah kering. Takdir Allah sudah tertulis semua. Maka jangan pernah takut. Berkaitan dengan rizki, cari aja, mesti dapat. Berkaitan dengan hal-hal yang ditakuti oleh banyak masyarakat, berkaitan dengan sesuatu yang mereka lihat atau mereka dengar, kemudian menimbulkan rasa selalu akan mendapatkan kesialan. Kalau prinsip tawakalnya bagus seperti sabda Nabi Muhammad, nggak bakal takut. Ketika harus bekerja di Rabu terakhir di bulan Safar, pergi kerja dia, lawang dia yakin kalau Allah akan berikan celaka, dia pasti celaka walaupun dia di rumah. Dia memang harus safar dia karena mungkin tugasnya. Karena keyakinan orang kalau sudah Rabu terakhir di bulan Safar lalu sudah lewati, tidak mau menjalankan aktivitas karena Allah menurunkan bala katanya. Subhanallah. Di rumah pun bisa turun. Ya. Arba mustamir disebutkan dengan istilah seperti itu. Orang kalau tawakalnya bagus, dia tidak takut. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah pengen kerjakan begitu. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengendarai mobil, yakni mengikuti aturan, seat belt dipakai, kecepatan juga normal, kemudian jalan yang kita nggak boleh nyalip, kita nggak nyalip, sudah menuruti aturan. Tak taunya memang ada yang, iya, Allah sudah tentukan berarti. Kita sudah melakukan sebab-sebabnya. Saya menyetir, saya mengendarai sepeda motor dengan aman. Semua safety sudah dia yakni lakukan. Qadarullah, tetap aja kemudian celaka. Kenapa? Allah sudah tuliskan. Kamu nggak pergi hari itu pun mungkin di rumah kamu juga celaka. Nabi ajarkan ini kepada anak kecil. Dalil perkara tauhid itu nomor 1. Perkara akidah itu nomor 1. Dan itu tugas kita, bukan cuma tugas para rasul. Dan yang terakhir, meluruskan pemahaman akidah yang menyimpang. Ini juga tugas kita. Ada penyimpangan misalnya dari saudara-saudara kita kaum muslimin, luruskanlah. Kemudian berdoa. Karena tugas kita cuma menyampaikan. Oke. Berikut bahasan hari ini. Islahun nufus wa tazkiyatuha. Di antara tugas dan misi para rasul adalah, dan ini juga tugas kita, islahun nufus, memperbaiki hati, wa tazkiyatuha, dan mensucikan jiwa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allahu rahimun bi'ibadih, wa min rahmatihi ayyuhyiya nufusahum biwahyih, wa yuniraha binurih. Qala ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah menghidupkan hati mereka dengan Al-Qur'an. Menghidupkan hati mereka dengan wahyu Allah. Ini kenapa kemudian ketika kita sebelum baca Al-Qur'an, Allah perintahkan untuk ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena Al-Quran itu isinya adalah cahaya. Karena Al-Quran isinya adalah petunjuk. Syaitan tujuan dia ingin menyesatkan kita. Syaitan tujuan dia untuk bikin hati kita gelap. Makanya dia nggak suka kalau kita sering dan kemudian rutin membaca Al-Quran. Pertanyaan tadi malam ya, apakah syaitan benci kepada penghafal Al-Quran? Bukan penghafal saja. Orang baca Quran saja dia sedih. Dia nangis. Dia menyesal.
Apalagi dengan penghafal Al-Quran. Wah, bencinya minta ampun mereka. Makanya mereka selalu berusaha menggoda para penghafal ini dari sisi manapun yang mereka bisa masuk. Bisa jadi mungkin dari sisi keikhlasannya, sisi suka atau pengen populernya, ya, karena mereka sangat benci. Mereka akan rusak ibadah tersebut. Nah hadirin, kata beliau rahimahullah, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah hidupkan hati mereka dengan wahyu Allah. Makanya kan waktu itu ulun pernah ngasih kuis ya. Kenapa di doa-doa Nabi Muhammad selalu disebutkan SAW, selalu disebutkan yakni 3 nama malaikat saja. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 itu terus yang dipakai Nabi Muhammad SAW dalam doa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena 3 malaikat ini adalah yang bertugas berkaitan dengan kehidupan yakni alam semesta. Jibril, tugas dia adalah kehidupan hati, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mikail, tugas dia Allah wakilkan kepadanya untuk menurunkan hujan dan mengurus tumbuhan, kehidupan dunia. Israfil, ini finalnya. Ketika sudah dia tiupkan trompet sangkakala, kehidupan dunia selesai, kehidupan akhirat kemudian kita masuki. Mereka bertugas tentang semua kehidupan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala ini adalah yakni kehidupan. Yuni wa yuni raha binurih, dan Allah menyinari hamba tersebut dengan cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kiasan, bisa jadi kemudian ini perkara yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Sebelumnya kamu enggak tahu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapapun yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, ini penting. Ada orang baca Quran, tapi kemudian Qurannya tidak bermanfaat. Ini berarti Allah tidak kehendaki cahaya itu untuk orang ini. Bahaya hadirin. Makanya di hari kiamat kelak ada yakni penghafal Al-Quran, malah Allah azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan penghafal ya, pembaca Al-Quran, qari. Karena Allah tahu niat dia. Niat dia membaca dengan bagus, dengan cantik, dengan indah, memang untuk dipuji. Dan kamu dapatkan pujian itu. Sekarang kamu gak dapat pahala. Penghafal Al-Quran, orang yang dermawan, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi semua mereka lakukan ketika di dunia pengen dipandang. Mereka lakukan ketika di dunia pengen populer. Yang satu biar dibilang syahid, atau dibilang mujahid. Yang satu pengen dibilang yakni indah bacaannya. Yang satu pengen dibilang dermawan. Diazab pertama kali. Na'udzubillah. Padahal mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Allah tidak kehendaki cahaya Al-Quran kemudian menyinari jiwa-jiwa dia. Makanya hadirin, ikhlaskanlah selalu ibadah kita hanya kepada Allah. Kalau memang harus dikeluarkan sedikit suara ya tidak mengapa ya. Tapi ingat, amalan itu hanya kita persembahkan kepada Allah, bukan cuma untuk kemudian biar dibilang, wah bacaannya bagus, wah makharijul hurufnya pas dan lain sebagainya. Jangan. Percuma. Udah capek, dunia cuma dapat pujian, di akhirat nggak dapat pahala. Kemudian kata Syekh, wallahu yukhrijun nasa bihadzal wahyil ilahi minadh-dhulumati ilan nur. Dhulumatul kufri wasyirki wal jahli ila nuril Islam wal haq. Qala ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang.
dengan perantaraan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Dari gelapnya kekufuran, dari gelapnya kesyirikan, dari gelapnya kebodohan, kejahilan kepada cahaya Islam dan kebenaran. Makanya hadirin, kalau kita sudah rasakan nikmat ini, pertahankan. Dan untuk teman-teman yang misalnya mendapatkan saudara-saudaranya yang lain baru pertama kali hijrah, maka rangkul. Selalu ingatkan dan jangan diejek. 1-2 kali dia hadir pengajian, kok di pekan yang berikutnya nggak hadir? Cari aja, nggak apa-apa. Afwan akhi, antum kenapa nggak hadir? Oh, ana sibuk, ibu ana sakit. Nah, kan jelas. Tapi kalau alasannya karena kemalasan, nah ini yang kita ingin kemudian rangkul kembali. Karena biasanya orang, bukan biasanya, ada orang ngaji dia, tapi komunitas dia di rumah itu buruk. Lingkungan dia di rumah itu buruk. Tidak ada yang mendukung dia jadi baik. Bahkan mungkin orang tuanya, bahkan mungkin pasangannya, atau mungkin teman-teman di lingkungan dia. Kebenaran sendirian itu bisa kalah dengan keburukan yang banyak. Maka kita sebagai teman-temannya rangkul kembali. Apalagi cuman alasannya misalnya unda kerja alat transportasi, jemput. Apalagi misalnya sebagian kita mungkin 1 jalur, unda singgahil aja, siap, gitu. Karena yang namanya Islam ini, pemahaman ini cahaya. Ini mahal. Begitu banyak orang di luar sana memiliki waktu yang sama dengan kita. Free mereka. Udah nggak kerja mereka. Besok pun mungkin libur, bahkan mungkin santai. Tapi apa? Hatinya berat buat ke masjid. Allah tidak keluarkan dia dari kebodohan dia. Allah tidak keluarkan dia dari kebid'ahan dia. Allah tidak keluarkan dia bahkan na'udzubillah dari kesyirikan dia. Karena mungkin selama ini kerja dia adalah hal-hal yang menyimpang, bahkan mungkin minta-minta ke kuburannya. Maka ketika diajak pengajian kah kita kemana? Ke Masjid As-Salam, Samsat. Oh, ngajian Wahabi itu kajar. Ndak ada gini ya. Nah. Apa gerang Wahabi itu, bro? Engke itu tupangnya. Engke itu tuh apa? Engke itu tupang sudah aja. Aduh, ente nggak jelas, anak nggak paham. Ya begitu ya. Padahal pertama kali dai Wahabi di Indonesia sama Ipam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Wahabi semua itu. Kalau kita kemudian ingin, yakni flashback, siapa yang pertama kali mendakwahkan yang pulang dari Saudi Arabia? Imam Bonjol. Tapi dia adalah pahlawan nasional. Ada di Wit Hanyar kada? Enggak ada ya? Ada di Wit Hanyar? Enggak ada. Yang di Wit Hanyar malah belum punya ya. Aduh. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni hilangkan prasangka seperti itu. Kalahkan hawa nafsu Anda, kemudian cobalah mengaji. Tahanlah, kemudian bersabarlah 1, 2 kali atau 3 kali pertemuan. Karena yang disampaikan firman, yang disampaikan sabda, nggak ngalur ngidul kesana kemari. Kalau ulun mungkin ada jokes ya, Ustaz Ahmad tidak. Pian bisa tutut ilmu di sini, cahaya isinya, kebenaran isinya. Jangan sampai kemudian kita merasa aman dengan kebodohan yang kita miliki, kalah dengan hawa nafsu. Orang-orang di luar sana itu terkadang bukan bodoh juga. Mereka orang-orang berpendidikan, tapi mereka kalah dengan hawa nafsu. Unda ampun umpat ke sana, wah bisa kada tagawi lagi nang semalam. Napa gerang? Kada nyaman lan kekawanan nang semalam. Pekewo ya, nggak enak sama temen tak taunya. Wallahualam bisa. Doakan. Oke, kata beliau,
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan perantara wahyu ini. Dari gelapnya kekufuran, kesyirikan, kejahilan kepada cahaya Islam dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung, penolong untuk orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya iman. Faedah menarik di sini keterangan Al-Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata az-zulumat itu betul-betul dengan jamak, kata plural, kata yang menunjukkan banyak. Karena memang kezaliman itu, karena memang kegelapan itu banyak. Penyimpangan itu memang banyak, Tuhan pun banyak. Tapi perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cahaya di sini. Allah sebutkan dengan lafaz atau kata singular, mufrad, kata yang bermakna satu. Karena kebenaran cuma satu. Karena kebenaran cuma Islam. Bahkan di antara prinsip dasar akidah Islam nomor 1, kita harus meyakini tidak ada agama yang benar di muka bumi kecuali Islam. Ini prinsip. Yang benar itu cuma satu. Kita bergaul dengan non-muslim, oke. Bermuamalah kita dengan non-muslim, no problem. Tapi kalau sudah masuk perkara akidah, nah bro, batasannya harus jelas. Tapi kenapa susahnya sih cuma ngomong, mengucapkan kepada saya selamat Natal? Oh gini aja ya. Kamu bisa nggak? Cuman kata-kata saja. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Cuman kata-kata. Berani nggak kamu? Karena kita tidak mengukur hati orang. Ngomong dia begitu, muslim ente. Ya, kita menghukumi orang secara zahir. Kenapa kita tidak mengatakan selamat hari Natal dan tahun baru? Karena itu adalah akidah bagi mereka. Itu adalah yakni syiar agama mereka. Maka kita harus jelas batasannya. Kita bertetangga, oke. Terkadang bebarian makanan, kada apa-apa. Terkadang Anda minjam duit, nyawa minjam duit, kada apa-apa. Itu muamalah semua. Tapi kalau perkara akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kada kawa digabung-gabung. Dan Nabi Muhammad contohkan itu dengan jelas. Beliau minjam fulus sama orang Yahudi. Ada hikmah di balik itu. Beliau ingin ajarkan kepada kaum muslimin, ini loh perkara muamalah, enggak apa-apa. Beliau kalau ngomong ke salah seorang sahabatnya saja, apalagi kepada Abdurrahman bin Auf, beliau mau minta berapa juga keluar tuh fulus. Cek Rasul, tulis di pian. Cek. Suruh tulis sorangan. Kasarnya begitu gitu loh. Kalau beliau pengen ngomong ke sahabatnya, mungkin dengan sedikit modus gitu ya. Aduh, asa hendak baju hanyar, tapi garu-garu. Sahabatnya faham. Mereka apa pian hendak? Ya. Itu modus itu ya. Ustaz Hasbi pernah cerita ke saya, Ustaz Hasbi. Dan beliau tidak pernah lakukan lagi karena terkadang jamaah salah paham. Walaupun niat pian baik, tapi kami nggak nyaman. Jadi ada jamaah kita ini baru kemudian beli alas buat mobil itu ya. Bahannya karet itu. Ustaz Hasbi ini cuma bertakun. Di mana pian nukar? Ditukarakan si Din yo. Aduh. Ya nih, aku ampe aja bertakun-takun gitu ya. Cari seorang, tukar seorang. Saya juga pernah. Cuma nanya, diantar ke rumah. Pak, kepada takmir masjid ya. Waktu itu belum Pak Saiful ya. Tapi pian bisa kira-kira siapa takmir waktu itu ya di Masjid Imam Syafi'i. Kursi nang di Masjid Imam Syafi'i itu berapa lah? Itu bertanyanya pagi, siang sampai rumah. Aduh, kan jadi enak. Bukan jadi gak enak ya. Oke. Rasulullah kalau pengen itu dapat. Tapi beliau ingin ajarkan ini loh muamalah. Beliau minjam fulus dan beliau gadaikan baju zirah atau baju jirahnya, baju perang.
Banyak hal yang beliau ajarkan. Bolehnya bermuamalah dengan non-muslim plus ada didikan kepada kita semuanya yang namanya pinjam-pinjam boleh kemudian pakai rahn atau pakai jaminan. Hikmah di balik perbuatan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bahas setiap Jumat pagi insyaallah kita akan bahas lebih detail bagaimana muamalah Nabi Muhammad kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi itu faedahnya. Yang namanya kebenaran cuma satu. Karena Allah menyebutkan dengan lafaz mufrad. Allah penolong untuk orang-orang yang beriman. Bentuk pertolongan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan zulumat. Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kebodohan dan lain sebagainya. Ini penyimpangan itu banyak. Tapi yang namanya an-nur, cahaya, kebenaran cuma satu. Islam. Dan ini prinsip. Makanya yang namanya persaksian la ilaha illallah itu bukan cuma menetapkan yakni tiada Tuhan selain Allah. Betul-betul maknanya itu tidak Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah, yang lain salah. Bukan cuma menetapkan Allah Subhanahu wa taala zat yang layak untuk disembah, tapi yang lain salah. Harus kita salahkan. Bukan kemudian saya beragama Islam, Tuhan yang layak disembah cuma Allah, tapi kamu agama lain, kamu juga benar, kamu agama lain, kamu juga benar. Enggak gitu. Yang lain salah. Itulah prinsip syahadatain. Ada an-nafy wal itsbat. Menetapkan bahwasanya tiada Tuhan yang layak diibadahi melainkan Allah, yang lain salah, kita nafikan. Enggak ada Tuhan yang benar. Karena orang liberal enggak gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Artinya semua agama, semua sekte, semua paham pun menuju kepada Allah juga. Jadi semua sama baiknya. Baik dari mana? Orang tidak beriman kepada Allah itu baiknya di mana? Saya tidak melebar ke yang lain, langsung ke puncaknya. Bagaimana kita katakan orang ini baik, sama Allah dia kufur? Yang menciptakan dia, yang berikan dia rizki. Rizki sejak di dalam rahim ibunya. Sampai lahir, sampai dia menyusu, sampai dia kemudian tambah makanan, tambah suku-suku formula yang lain, tambah besar. Sekolah, kuliah, bekerja, menikah, kerjaan, rumah, semua Allah kasih. Tapi enggak beriman kepada Allah. Ini kan kurang ajar. Di mana baiknya kemudian orang kemudian tidak beriman kepada Allah? Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Makanya orang kafir ketika menunaikan atau melakukan sebuah kebaikan, Allah betul akan balas kebaikan di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat. Jadi ada sebagian orang itu ingin berbuat baik ketika Idul Kurban, pengen kurban juga. Di masjid kita adalah apa? Di masjid yang lain. Mereka bertanya ke ulun, kayak Pak Ustadz ya, non muslim tapi hendak berkurban juga aja. Dia mengira itu amal saleh bermanfaat buat dia di akhirat. Enggak. Anda harus beriman kepada Allah dulu, baru amalan Anda akan bermanfaat. Allahnya tidak Anda imani, selesai semuanya percuma. Allah alam bishawab. Kita dulu. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau melanjutkan, waqad arsalallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu bihadyihi liyukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya dengan petunjuk ini, dengan wahyu ini, dengan Al-Quran ini, yang akan menghidupkan jiwa, yang akan memberikan cahaya pada hati, agar mereka mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kejahilan kepada cahaya Islam. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur." Dalam surah Ibrahim ayat 5 Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami
Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Allah utus para rasulnya dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya agar mereka mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada yakni jalan yang lurus. Kata beliau, wa biduni hadzal nur ta'mal qulub. Qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa 'amaha dhalaluha 'anil haqq wa tarkuha lima yanfa'uha wa iqbaluha 'ala ma yadhurruha. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Tanpa cahaya ini, tanpa wahyu ini, tanpa Al-Quran ini, niscaya hati akan buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalam dada. Orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, buta dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya buta bukan buta mata, hatinya buta. Apalagi yang ulun sebutkan tadi malam ya, orang yang malah berpaling dari mengingat Allah, apalagi baca Quran. Salat aja kemudian dia berpaling. Kada sembahyangan kah kita urus nyawa aja sorangan. Nah, masing-masing kita aja. Wah, sedap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berzikir kepada Allah, di antaranya dari Al-Qur'anul Karim. Banyak aja Quran di rumah tuh. Semua jenis juga ada gitu ya. Dengan sampul yang macam-macam. Dengan warna yang macam-macam. Lengkapnya, tapi cuman kolektor. Yang kertasnya emas lah. Yang sampulnya emas lah. Untuk para cewek yang sampulnya yakni wah warnanya cantik-cantik. Pakai resleting, pakai kancing, pakai jarum pentul. Quran apa ini? Quran apa ini jarum pentul? Maksudnya wah kemasannya luar biasa, tapi dipajang doang. Sekalinya diambil, wah debu hibak kenapa? Berdebu. Ulun sengaja tataya berdebu nih, kenapa kisentayamum jar moha nyawa. Alasan emang nggak baca Quran aja. Ulun sengaja aja biar berdebu nih nyaman kota tayamumnya. Air banyak. Rumah di higa sungai. Oke, lanjut hadirin. Tanpa cahaya ini niscaya hati akan buta. Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fis sudur." Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta adalah yakni hati. Buta hati yang ada di dalam dada. Karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amaha dhalaluha 'anil haqq. Hati yang buta di sini maksudnya adalah hati yang menyesatkan dari jalan kebenaran. Ngikuti hawa nafsu. Bahkan mungkin sudah berumur gitu ya. 40, 50, 60 tahun. Tidak mau belajar baca Al-Quran. Tuhan sudah tataya, tanggung. Wah, salah ini. Salah. Anda bisa baca Quran, kemudian ketika Anda dapatkan kenikmatan ketika membaca Al-Quran, Anda akan lanjut dengan terjemahannya, Anda akan lanjut pada tafsirnya. Wah,
Semua Al-Quran itu ilmu. Bahkan inti Al-Quran itu iman kepada Allah. Belum pernah ditanya ya, seorang akhwat ya, tentang percekcokannya dengan suaminya. Belum tanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana salat pian, salat suami? Gimana sikap pian pada Al-Quran dan suami? Semuanya tak taunya jauh. Enggak apa, anak ada kedamaian. Hatinya gersang, enggak ada cahaya, enggak ada petunjuk. Karena Nabi Muhammad ketika beliau berdoa itu, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebutkan nama-namamu. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, nama-nama yang engkau berikan nama itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, ada banyak 99. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, dan nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu. Beliau maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. Di antaranya kalau ada nama yang levelnya itu di atas keadilan, Allah memilikinya. Allah memilikinya. Karena Allah di atas keadilan. Bukan cuma adil, sangat adil, bahkan lebih dari itu. Orang niat buruk belum dicatat. Dilakukan niat buruknya belum dicatat juga sampai 6 jam. Lewat 6 jam baru dicatat 1. Orang baru niat baik, pahala 1. Dia lakukan 10 pahala. Kan yang namanya standar manusia yang namanya adil itu, ya kalau niat baik ya belum dicatat, niat buruk belum dicatat. Adil tuh. Yang baik dilakukan 1, yang buruk dilakukan 1, itu adil. Allah di atas itu. Mungkin itu salah satu contoh, ada nama yang Allah masih simpan. Kata Nabi Muhammad SAW setelah berdoa menyebutkan nama dan sifat Allah, bertawasul dengan nama dan sifat Allah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Rabi'a sudurina kalau enggak salah. Agar engkau ya Allah jadikan Al-Quran ini bagaikan musim semi yang ada di hatiku, menenangkan, menenteramkan. Makanya kadang-kadang juga di tengah malam ya, jam 11-an gitu, ada aja yang menghubungi. Ustadz kau nelpon kah? Kadang kau jam 11 malam. Penting Ustadz katanya. Kalau pengen juga chat. Saya ini lagi galau Ustadz. Gampang Mbak. Apa? Baca Quran selesai. Anu Ustadz kereda anu ulun ngantuk. Jam 11 malam ya Allah. Mbak sekarang ambil air wudu. Kemudian salat 2 rakaat salat sunnah setelah wudu, baca Quran. Tenang Ustadz, pasti saya bilang. Kenapa? Allah yang bilang. Syifa'un lima fis sudur, Al-Quran itu adalah penyembuh. Bukan cuma obat Pak Saiful, karena obat spesifik. Penyembuh berarti semua penyakit. Apalagi cuman kegalauan. Ulun berani katakan pasti karena Allah yang berfirman. Nabi Muhammad yang ngomong. Pasti tenang Mbak. Yang jadi masalah mungkin baca Quran gak bisa ya. Ini masalah ini. Sudah galau baca Quran gak ada kawan. Mbah selalu belajar kadang mau pulang lengkap. Jadi kegalauan di atas kegalauan. Akhirnya pasang status. Curhat kepada orang yang tidak amanah. Bahaya loh. Curhat kepada orang yang tidak amanah. Ini kasus ya. Jadi akhwat ini sedang dalam proses perceraian. Lebih tepatnya khulu ya. Dia minta cerai dari suaminya. Tapi dia bercerita kepada seseorang yang tidak amanah. Ke saya ya saya pasti jaga. Tapi kepada yang tidak amanah. Wah temannya ini cerita-cerita. Nyawa tahu aja fulanan itu ya. Lagi proses perceraian. Yang denger kan gak semua orang baik. Laki-laki hidung belang dan mata keranjang pun mendengar. Nah kawan nih. Kan gitu ya. Perempuan lagi sedang labil. Perempuan mau umur berapapun kalau diproses seperti itu labil mereka.
kesempatan dalam kesempitan orang. Akhirnya banyak itu kumbang-kumbang datang. Wah, ngerayu sana, ngerayu sini. Karena cuma ingin menghisap madunya saja. Karena Anda sedang bermasalah. Mbah tuntungnya mau Anda hisap, Anda tulak. Mbak, kalau cerita itu kepada yang benar, Mbak. Enggak mesti kepada saya, teman yang memang amanah. Pang tatay ya, no pang tatay. Ya kawan. Mbah Tepang kayak patat, ya di blok nomornya. Kalau bisa kemudian ganti nomor juga gak ada masalah. Supaya tidak bisa dihubungi lagi. Anda sedang berproses. Kemungkinan rujuk kan ada ya. Kalau misalnya kasus suami yang mencerai, kemungkinan rujuk kan ada. Orang laki-laki kalau sudah seperti itu, yang tadi itu, si kumbang itu, dia gak urus. Yang penting dia ambil kesempatan. Padahal kemungkinan orang balik itu sangat kuat. Dihancurnya selanjutnya. Mbah Tuntung bukanya. Lempar batu, sembunyi tangan. Anjing menggonggong, timpuk. Itu dari mana anjing menggonggong kafilah tetap berlalu tuh? Apa ya? Anjing menggonggong tawak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ada speedboat, apa pakai rakit pian? Terkadang beberapa peribahasa udah nggak berlaku sekarang. Ada speedboat. Yang bikin peribahasa kurang ajar nih Ustadz katanya. Oke, lanjut. Hati yang buta di sini maksudnya adalah hati yang menyesatkan dari jalan kebenaran, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat dan melakukan hal-hal yang membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum." Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi mereka manfaat, apa juga yang kemudian tidak memberi mereka atau mendatangkan mereka madharat. Jadi Tuhan yang mereka sembah ngasih manfaat enggak, ngasih madharat juga enggak. Karena apa? Karena terkadang benda mati. Hati sudah tidak ada cahaya, tidak pernah baca wahyu Allah, buta hatinya, plus kemudian terjerumus kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut sebagai penutup adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya. Dan ini di antara tugas kita juga ketika kita ingin berdakwah. Masih dengan tugas dan misi para rasul, yaitu islahun nufus wa tazkiyatuha, memperbaiki jiwa dan mensucikan hati. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ikhrajur rusulin nasa minadh-dhulumati ila an-nur la yatahaqqaqu illa bita'limihim ta'alima rabbihim wa tazkiyati nufusihim bita'rifihim bi rabbihim wa asma'ihi wa sifatihi wa ta'rifihim bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ta'rifihim ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum. Dan para rasul ini ketika mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, entah itu kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan kebodohan dan syubhat-syubhat, kepada cahaya yaitu Islam dan kebenaran, tidak pernah akan terwujud kecuali dengan ta'alim rabbihim, dengan mengajarkan umat ini ajaran-ajaran Tuhan, wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tazkiyati nufusihim, dan tidak bisa orang itu dikeluarkan dari kesesatan dia kecuali jiwanya harus disucikan. Di antara pembahasan-pembahasan akhlak itu untuk pensucian jiwa sebenarnya. Orang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, maka level lanjutnya itu adalah supaya akhlaknya bagus. Karena itulah yang nanti akan mensucikan jiwa secara individu ya. Biar tidak kikir, biar tidak malas, biar tidak hasad, biar tidak, itu semuanya bahasan-bahasan level lanjut, level 3. Ketika manhaj sudah bagus, ibadah sudah bagus, maka sucikanlah jiwa dengan kemudian mempelajari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para rasul ini
tidak mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dan tidak pernah akan bisa terwujud mengeluarkan manusia dari kegelapan tersebut kecuali dengan mengajarkan mereka ajaran Tuhan mereka, wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim. Dan juga mensucikan yakni hati-hati mereka dengan mengajarkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka tentang Tuhan mereka, nama-nama dan sifat, mengenalkan kepada mereka tentang malaikat dan seluk-beluknya, kitab-kitab dan seluk-beluknya, rasulnya dan semua rukun iman. Karena akidah harus yakni bersih dari penyimpangan. Dan itu yang kita belajar setiap malam Jumat ya. Wa ta'rifuhum ma yanfa'uhum wa ma yadhurruhum, dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dan supaya mereka jauh dari hal-hal yang madharat. Makanya di Quran apapun yang bermanfaat mesti dianjurkan. Yang bermadharat mesti suruh kita jauh. Bahkan untuk zina misalnya ya, itu mendekati saja nggak boleh. Apalagi melakukan. Dan itu lebih baligh. Secara tatanan bahasa itu levelnya lebih tinggi. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Karena subhanallah pada dosa yang satu itu begitu banyak kehormatan direnggut. Satu, kehormatan Allah. Kenapa? Anda melanggar perintahnya. Dua, kehormatan wanita tersebut. Kenapa? Hilang keperawanannya. La tafuddul khatam illa, yang namanya cincin itu tidak dipakai kecuali dengan perkara yang halal. Selaput darah tidak boleh robek kecuali dengan yang halal. Istilahnya dengan cincin. Hancur kehormatan wanita ini. Laki-laki mungkin akan jauh lebih mudah. Kenapa? Enggak ada bekas, perempuan membekas. Makanya di antara pendapat para ulama, yang menikahi perempuan yang dizinai, yaitu laki-laki yang menzinai itu. Harus dia yang menikahi. Kenapa? Siapa lagi yang mau sama perempuan itu? Setiap kali ada orang datang, mesti dia harus menceritakan, saya sudah tidak perawan. Habis sudah kehormatan dia sejak awal. Kabur para ikhwan. Terjadi gini. Kehormatan wanita. Dua, kehormatan keluarganya. Habis kehormatan keluarga itu ketika perzinahan kemudian terjadi. Pindah kampung, kampung sebelah gini tahu, pindah kampung lagi tahu pulang. Tidak diterima di mana-mana. Kenapa? Satu dosa ini. Makanya Allah menyebutkan fahisha, perbuatan yang sangat keji. Banyak kehormatan direnggut. Berapa tadi? Allah, wanita tersebut, keluarganya, suaminya. Kalau perempuan ini sudah punya suami, habis yakni wibawa suaminya itu. Kenapa? Karena bisa kan jaga bini. Kenapa? Digaul oleh laki lain. Habis. Belum lagi urusan ranjang yang rusak. Belum lagi kemudian nasab yang tidak jelas kalau sampai hamil. Makanya Allah menyebutkan dekat aja jangan. Karena banyak kehormatan yang akan direnggut. Tapi ingat hadirin. Belum pernah menyampaikan perkara seperti ini. Di Unlam waktu itu ya. Pengajian BPJS ya. Iya, kepanjangannya adalah Bekal Pemuda-Pemudi Sebelum Janji Suci, BPJS. Jadi sebelum nikah itu harus ikut BPJS. Pengajian pranikah ya. Tapi ulun lihat pian-pian kok nggak hadir ya. Sudah kawin Ustaz, apa urusannya? Hadir-hadir aja. Mungkin pian pengen. Jadi ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, jika di masa yang lampau seseorang pernah berzina, kemudian sekarang sudah bertobat, apakah terima? Pasti diterima, kenapa enggak? Karena Allah Maha Pengampun, kita sudah bahas lebar tadi siang ketika khutbah Jumat. Ampunan Allah begitu luas. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dua, untuk yang tidak melakukan tapi tahu temannya begitu, simpan, tutupi. Kenapa? Karena orangnya sudah tobat. Karena orangnya sudah hijrah. Hijrah itu berat Pak. Tobat itu begitu berat. Meninggalkan masa lalu yang luar biasa buruk, kemudian kembali pengen taat, itu berat. Ketika berat kemudian dia sudah bisa jalani, Anda jangan rusak. Nyuwani baharilah. Gak usah. Jangan. Anda malah harus tutupi. Kenapa? Dia layak ditutupi aibnya. Itu masa lalu. Sudah selesai. Gak bisa dirubah juga. Tapi sekarang orangnya sudah berubah menjadi orang yang taat. Sudah sekarang penilaian kita. Ikan tidak. Kadang-kadang yang lalu-lalu
Diungkit-ungkit, apalagi kalau berkaitan dengan politik ya. Bah, pian mun sudah politik nih. Pian kurung nang bahari-bahari itu, pian simpan betul-betul, masukin ke kotak, kuncinya ditelan. Bukan dibuang, ditelan. Enggak bakal ada yang tahu rahasia ini. Ketika Anda pengen nyalon jadi apa gitu ya, jadi bupati kah atau apa gitu ya, wali kota atau gubernur, itu kotak kebongkar aja. Enggak tahu kunci dari mana, padahal Anda telan. Yang buruk-buruk keluar, Masya Allah, itu buruk sekali. Makanya orang yang ikut politik, ini kata kakak ulun yang pernah ikut ya. Beliau menjabat di 5 tahun pertama waktu kepemimpinan Pak SBY. Keluar itu minimal abu-abu rulainya. Masuk putih, minimal keluar abu-abu. Kemudian hilang bangka, oh itu banyak ya. Minimal abu-abu. Kenapa? Banyak hal yang tidak bisa kita tegakkan di dalam sana. Begitu bobroknya. Begitu buruknya. Praktek iman yang paling rendah sering terpraktekkan kalau orang-orang seperti itu. Kada kau apa-apa, tapi kemadorotan lewat, tapi kemaksiatan lewat, tapi kada kau apa-apa. Apa enggak sakit Pak hati begitu? Wallahu a'lam bishawab. Oke, nanti kalau ada pertanyaan jangan soal politik ya. Ini cuman sekilas saja. Kemudian solusinya ya. Wa dalalatuhum 'ala as-sabilil lati tusiluhum ila mahabbati wa ta'rifihim bi ibadatihi, dan juga memberikan yakni anjuran, memberikan arahan kepada manusia semua kepada satu jalan yang akan menghantarkan mereka kepada kecintaan Tuhannya, kepada jalan yang akan kemudian mengenalkan mereka dengan ibadah yang benar. Ini tugas para rasul, ini tugas para nabi, juga tugas kita sebagai para dai. Ingin meluruskan orang, ingin mengeluarkan orang dari kubangan maksiat dan semua kegelapan. Pertama tentunya kita harus berilmu ya. Kenalkan orang itu dengan keagungan Tuhan, asma dan sifat Allah. Ajak orang itu kenal Allah. Kemudian baru masuk pada rukun iman, akidah. Baru kemudian hal-hal yang bermanfaat, yang buruk tinggalkan. Kayak ada pertanyaan kemarin itu apa ya? Hukum game, main game. Ya kata ulun ini perkara yang apa ya? Catur ya, catur. Catur. Di sini bercatur nih. Tangan kanan, tangan kirinya munjun. Multitasking. RAM-nya sudah 6 GB. Bercatur juga, kanan lo, rokok juga, unjun juga. Banyaknya hal kada manfaat tiga-tiganya. Ya salam. Dan itu caturnya itu bisa berjam-jam. Adzan berkumandang, kena jagin. Kena jagin. Berjam-jam padahal bisa dimanfaatkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Berjam-jamnya main catur buat belajar Al-Quran, belum bisa ngaji, jaga belajar Al-Quran. Anda bang soal munjunnya nukar iwak banyaknya apa? Rokoknya parat. Nah ini nang alih mun rokok nih pian Raja Pandir. Orang berokoknya Raja Pandir pian ngalih dilawan nih. Sisanya cuma doa doang ya. Udahan nyawa ampe berokok. Oke. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau boleh saya rangkum ya dari perkataan beliau di sini. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang merupakan misi utama para diutusnya para rasul tidak akan terrealisasi kecuali dengan dilaksanakannya hal-hal berikut. 1. Memberikan pengajaran dari Rabb kepada manusia, Al-Quran. Mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan memperkenalkan hakikat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bahas dalil adanya Allah di Masjid Imam Syafi'i, masih jauh. 3. Memperkenalkan pada malaikat. Enggak usah banyak malaikat, Anda kenal Jibril aja, Anda tahu bahwasanya Tuhan Maha Agung. Belum bahas yang lain, misalnya baru bahas malaikat Jibril saja, Anda akan tahu akan keagungan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah lihat Jibril, itu dalam bentuk aslinya dia diciptakan 2 kali.
Dan kata Nabi Muhammad, lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuk. Jibril itu punya 600 sayap. Kalau salah satunya dia kembangkan, dia buka satu saja, barat sampai timur ketutup. Itu Jibril. Megah sekali makhluk Allah yang namanya Jibril. Itu salah satu sayap. Kalau dia kembangkan semua, kelar hidup lo, bahasa sekarang gitu ya. Subhanallah. Itu Jibril. Bagaimana malaikat penopang arsy. Makanya orang belajar rukun iman, ketika dia dalami, dia tahu Tuhan dia Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segalanya. Malaikat penopang arsy itu yang jumlahnya 8. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Udzina li an uhadditsa lakum an malakin min malaikatillah hamalatul arsy." Aku telah diizinkan Tuhanku untuk menceritakan kepada kalian salah satu malaikat Allah di antara malaikat-malaikat Allah yang banyak. Khususnya malaikat para penopang arsy. Allah nggak butuh sama mereka ya. Ingat, Allah sama arsy nggak butuh, Allah sama malaikatnya pun nggak butuh. Makhluk-makhluk ini Allah ciptakan untuk menunjukkan akan keagungan Allah. Karena makhluknya saja megah, gimana yang menciptakan? Kata Nabi Muhammad, ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'umi'ati am. Malaikat ini, yang 8 ini, jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun lamanya. Ayo, pengen kemana? Pengen berjalan 700 tahun? Sejauh itu jarak dari telinga sampai pundaknya. Artinya besar. Luar biasa besar. Itu makhluk. Itu makhluk. Itu ciptaan Allah. Yang menciptakan pasti jauh lebih agung Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya dan rasul-rasul. 4. Memberitahukan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menunjuki jalan yang mengantar kepada keridhaan Allah. Mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Nah ini ada 6 poin yang dirangkum oleh pengarang di sini. Bagaimana cara kita, cara Rasul, dan juga yang akan kita praktekkan ketika kita ingin membantu saudara-saudara kita yang terjerumus kepada az-zulumat, yang terjerumus kepada fitnah kegelapan. Entah itu kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, ayat Allah Subhanahu wa taala landasan untuk 6 perkara ini. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, juga buta huruf, sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah 129, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika." Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ini ingin selamatkan orang dari penyimpangan, ajari Al-Quran. Makanya pian ya kalau misalnya dalam sepekan itu sangat sibuk subuhnya itu ya, tapi pian bisa sisihkan 2 hari ya, minimal Senin Selasa ya. Kenapa? Itu belajar tafsir di Masjid Imam Syafi'i. Itu isinya cahaya semua. Itu isinya semuanya adalah cahaya, wahyu Allah. Itu kebutuhan jiwa kita. Jadi kalau pian sibuk benar dalam sepekan, 2 hari itu barang pian sisihkan. Kenapa? Belajar tafsir. Karena ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Anda akan tahu kebenaran, Anda akan tahu penyimpangan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Ustaz Ahmad baca bukan cuma tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkadang beliau ambil dari Ibnu Katsir, lebih luas. Dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan ayat itu. Tapi dasar sibuk tata ya, streaming barang.
di rumah kan kawai streaming. Mungkin pian bantu istri menyiapkan anak mau sekolah, membantu juga mungkin di rumah apalah, ada kesibukan misalnya. Ya streaming kan bisa pakai headset atau bisa nyalakan tabletnya, suaranya kencengin gitu ya. Jadi tetap bekerja bisa, tugas juga selesai bisa. Kan misalnya suaranya ada di kamar mandi kan kedengaran, misalnya bantu mandiin anak misalnya. Iya, ilmu masuk terus. Jangan enggak. Wallahu a'lam bishawab. Mesti di setiap pengajian mesti ada faedah yang pian baru tahu. Di setiap pengajian mesti ada faedah yang pian akan oke ini artinya. Oh itu artinya. Oke, wah, terus. Karena ilmu Allah begitu luas. Para ulama membongkar itu semuanya. Itu pun belum maksimal. Maka selalu belajarlah. Karena hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini butuh cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wahyunya Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Berkaitan dengan misi dan tugas para rasul, yakni memperbaiki hati dan mensucikan jiwa. Dan itu juga tugas kita sebagai para dai, para penyuruh untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang kemudian kita ingin selamatkan. Ingat ya, kita berbuat baik pada orang itu akan berimbas kepada diri kita juga. Anda ketika mendakwahi orang, Anda kemudian mengilmui dulu yang Anda akan dakwahkan, ilmu itu akan lengket. Ketika Anda menyampaikannya, itu akan lengket. Anda sampaikan lagi, tambah kuat lagi. Anda sampaikan lagi, tambah mantap lagi. Akhirnya betul-betul berdakwah dengan ilmu. Kenapa? Karena mantap. Nyawa kenapa memelihara jenggot? Oh, pokoknya di situ tuh memelihara aja. Wah ini nggak dakwah namanya. Pelajari dalilnya. Selawar nyawa tuh kenapa kayak itu ya? Dapat garang. Di atas mata keka. Di sana tuh kayak itu ya. Pak. Nah ini nggak berilmui. Kenapa Anda memelihara jenggot? Kenapa Anda kemudian memelihara pakaian di atas mata kaki? Kenapa Anda pelajari? Ketika orang nanya, mungkin lewat Anda hidayah akan terbuka. Oh, kayak itu kan. Hanya tahun aja. Nah, perintah Allah kah sekalinya aja. Oh, orang banyak begitu kan. Oh, sabda Nabi Muhammad kayak hanya tahun aja. Nah, kenapa? Karena pian mengilmui yang pian lakukan. Sangat mungkin sekali kemudian hidayah Allah menyapa orang tersebut. Maka pelajari. Makanya minimal ya, kalau pengajian itu ya ayatnya dicatat. Enggak usah full. Ketika kalau menyebutkan saja Ibrahim ayat 5, catat Ibrahim ayat 5-nya aja. Karena pian rujuk sorangan di rumah. Buka Ibrahim ayat 5, mungkin pian punya fulus lebih, totonya punya buku tafsirnya, buka buku tafsirnya. Pian kemudian menyelami sendiri. Bahkan mungkin setengah jam, sejam, 2 jam kada sadar. Tapi manfaat yang pian baca. Pilih timing juga ya. Pilih timingnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini baca terus bini sudah bersolek kada sadar-sadar. Membaca aja. Lagi seru menyelami firman Allah. Berdoa 2 kali sudah berdam bininya. Dia sudah mandi, sudah wangi, sudah bersolek. Kenapa? Ini bukan malamnya. Dia nunggu pengen kondangan. Oh kak, karena barang bacanya pulang. Nah pak, ini sudah jam 11. Oh iya kak, bah sisa lengkoas saya kita di sana aja. Jam 11 ke pengantenan sisa apa? Lengkoas. Tahu lengkoas? Laos. Jam 11 hanya datang undangan siapa? Orang jam 9 gini ada yang sudah datang, ada yang tamu, inya yang menata kursi. Song-songnya nah, itu tanya kursinya, inya pertama. Batu makanan tuh di sahabatnya bertanya, seorang jam 11 dapat apa jam 11? Ya, jadi paham-paham ada timing. Oh, kita kondangan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kerja aja gitu. Assalamualaikum. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, ada di suatu daerah yang melaksanakan atau menghormati suatu agama lain, misalnya dengan tidak memotong sapi gitu. Gimana Ustadz? Apakah itu sudah sama aja menganggap agama itu baik atau tidak? Siap. Terima kasih. Siap. Lebih spesifik sebenarnya mungkin di India begitu ya. Ya. Jadi gini,
Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita binatang ternak. Tapi di agama yang lain, binatang itu jadi Tuhan. Mereka sembah. Apakah kemudian kita harus menghormati? Enggak. Tapi kita harus terangkan. Agama Anda, agama Anda. Ini agama kami. Daging sapi ini bagi kami halal. Makanya kami sembelih. Karena contoh misalnya ketika kurban. Kami ketika kurban binatangnya itu spesifik. Nggak boleh asal binatang. Kalau nggak onta, sapi atau kambing. Tapi tolong dong hormati kami. Tolong kalian kalau kurban ayam saja. Nggak bisa. Ibadah kami nggak terima kalau ayam. Ya kalau begitu telurnya. Apalagi telurnya. Yang benar dong bro kalau ngomong. Ya itulah momen berdakwah. Dan kita tidak mengharapkan kemudian orang itu yakni apa istilahnya mau mengerti enggak, yang penting sampaikan. Ini adalah prinsip agama kami. Diperintahkan di agama kami bahwasanya yang namanya berkurban binatangnya spesifik karena ibadah berkaitan dengan jenis. Kalau jenisnya kami rubah, ibadah kami percuma. Kami ganti kuda saja percuma, kami ganti gajah juga percuma. Yang diperintahkan onta, sapi atau kambing. Nah, yang mudah itu sapi. Tapi kan itu Tuhan kami, bodoh amat. Nah, enggak gitu ya. Artinya agama kami. Kalian tolong berakal dong. Iya, dan di Solo ada ya, tapi udah mati ya. Apa masih ada? Kiai Slamet masih ada? Iya, namanya Kiai bukan kebo, Kiai Slamet. Jadi dulu itu dengar Kiai Slamet ya biasa kan, mungkin orang soleh apa. Tahu-taunya hakikatnya sapi. Ya Mas Yono, sapi ya, kerbau, subhanallah. Apa bedanya itu dengan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun? Ya kan? Mereka menyembah itu. Na'udzubillah, berbalik ya. Kesyirikan berbalik, terulang kembali. Subhanallah. Yang kita bahas kemarin, perhatikan. Ketika kita membahas dalil keberadaan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tantang semua kita? Apakah mereka diciptakan tidak ada asal usulnya? Satu, nggak bisa jawab kita. Kita mesti ada asal usulnya. Atau merekakah yang menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin. Atau mereka menciptakan langit dan bumi? Enggak juga. Atau mereka punya rahasia Tuhan? Enggak juga. Ada Tuhan Allah SWT yang memang paling layak, yang hak untuk disembah, bukan makhluk ini, apalagi binatang. Malaikat saja, nabi saja, kemudian kita jadikan mereka Tuhan, ini sudah kebodohan. Kenapa? Mereka makhluk. Mereka diciptakan ada asal usulnya. Mereka nggak bisa mencipta. Mereka tidak menciptakan langit dan bumi. Dan mereka tidak tahu rahasia Tuhan. Itu malaikat ya, pembandingnya. Itu malaikat, itu nabi. Tidak memiliki 4 kelebihan ini. Apalagi kemudian seorang menyembah binatang. Dan juga di agama itu juga memang semuanya binatang ya. Hanuman itu apa? Monyet ya? Monyet. Terus ya gajah juga, tikus juga ada tikus. Di salah satu kuil di sana itu tikus, iya, memuja tikus, subhanallah. Tikus dipuja, subhanallah. Di sini enggak, di sini jadi bakso tikus. Wallahu a'lam bishawab. Awalnya saya cuma coba-coba, tatonya menguntungkan gitu ya bisa ya. Jual daging tikus borak gitu ya. Suara disamarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lakum dinukum waliyadin. Cuman itulah momen Anda. Itulah momen Anda menerangkan akidah Islam. Ini akidah kami. Rujukan kami firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Dan ini ibadah berkaitan dengan jenis. Ya enggak usah setaat-taat itu amat. Enggak, kami ini muslim. Ketika Allah tentukan satu hukum, kami enggak punya pilihan. Al-Ahzab 36, bukan begitu? Kita enggak punya pilihan. Kalau Allah tentukan syariat, Nabi Muhammad tentukan syariat, kita enggak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Oh, ini perintah Allah. Kalau enggak onta, sapi atau kambing, ya itu yang kami sembelih. Tapi toleransi lah. Nah, ini biasanya dalilnya toleransi. Apalagi misalnya di Indonesia ya. Kurang toleransi apa kita?
Anda nggak perlu ajari kaum muslimin toleransi. Orang paling toleran kepada orang lain itu kaum muslimin. Kita di Turki mayoritas nomor 1, di Indonesia nomor 2. Tapi orang kafir aman nggak? Aman. Kalau kami nggak toleran atau Anda tuduh kaum muslimin semuanya teroris, semua Anda udah mati dari lama. Tak, atau kami bunuhin. Tapi enggak kan? Kenapa? Anda semua aman. Bahkan penembakan kemarin salah itu. Jihad dari mana itu? Perdana Menteri? Duta Besar, Dubes Rusia untuk Turki ya. Oh, banyak yang memuji. Oh, ini praktek jihad. Jihad dari mana? Dia itu kafir mu'ahad. Dia orang kafir di bawah sebuah perjanjian. Ente di sini aman. Gak boleh dibunuh kata Nabi Muhammad. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang masuk negeri muslim dan kemudian dengan perjanjian ente aman di sini, kami akan jaga, tidak akan mencium bau sorga. Jihad dari mana? Baunya Anda gak cium, apalagi masuk. Akhirnya kan mereka berusaha balas kan? Tentu kan? Mereka berusaha membalas. Duta besar Turki ada acara di Perancis juga mau dibunuh. Qadarullah, pistolnya mampet. Iya, pistolnya mampet. Syukur nggak salah ambil. Terus wah pistol air. Didatanginya ke mimbar juga. Kalau yang itu kan jarak jauh, mungkin 5 meteran dia ada yang bunuh itu. Yang di Perancis ini itu didatanginya ke mimbar, diandaknya kayak ini. Karena mau mampet qadarullah. Allah alhamdulillah, tapi itu nggak benar karena pasti ada timbal balik. Anda begitu, orang akan begitu. Cara Anda salah, orang lebih ganas lagi. Anda akan mencoreng Islam bahkan, bukan malah kemudian meninggikan Islam. Tentunya sifat agama Islam tinggi, nggak bakal tercoreng. Tapi individu Muslimnya akan mencoreng. Allah alhamdulillah. Jadi begitu ya. Allah alhamdulillah. Sudah ya, sudah gini. Parak jam 9 dah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafah ulama, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.